itu ada map arsip atau folder. Map arsip atau folder adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur dokumen, dan map arsip membantu dokumen tetap rapi dan juga mudah ditemukan. Selanjutnya itu ada box arsip. Box arsip atau penyimpanan dokumen digunakan untuk menyimpan dan mengatur berbagai jenis dokumen dan berkas-berkas penting agar tetap rapi dan mudah ditemukan. Selain itu, box arsip itu menjaga kerapian, keteraturan, dan gampang ditemukan saat kita butuhkan. Selanjutnya itu ada hanging map atau map gantung. Adalah map yang dirancang untuk digantung pada filing kabinet atau tempat penyimpanan dokumen vertikal lainnya. Penggunaannya melibatkan peletakan dokumen di dalam map lalu menggantungkan map pada rel atau tiang di dalam filing kabinet. Selanjutnya itu ada ordner. Ordner adalah map besar yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip. Biasanya dilengkapi dengan ring binder untuk menjepit kertas. Selain itu, untuk menggunakan ordner, kita perlu melubangi kertas. Cara melubangi kertasnya itu menggunakan perforator atau perforator, lalu memasukkan kertas ke dalam ring binder yang ada di dalam ordner. Yang selanjutnya ada rak arsip. Rak arsip adalah alat penyimpanan dokumen secara lateral atau menyamping. Dokumen yang ingin disimpan di rak arsip ini biasanya harus ditaruh di ordiner atau box arsip agar bisa ditaruh di rak arsip itu dengan rapi. Yang selanjutnya ada filing kabinet. Filing kabinet adalah lemari dengan kotak-kotak besar untuk menaruh dokumen di ordiner. Biasanya filing kabinet ini terbuat dari besi dan bisa dikunci, maka sangat cocok untuk kantor yang ingin menyimpan dokumen penting. Yang selanjutnya ada roll of pack. Roll pack ini pada dasarnya seperti rak arsip atau seperti lemari perpustakaan. Bedanya, roll of pack ini digunakan untuk dokumen dengan skala besar. Roll pack ini juga bisa digeser ke kanan atau ke kiri dengan penggerak seperti roda bulat itu. Dan roll pack ini sangat cocok untuk kantor yang ingin menyimpan dokumen dengan skala besar. Selanjutnya ada printer barcode dan scan barcode. Untuk mengidentifikasi dokumen dengan lebih mudah dan singkat, maka diperlukan printer barcode untuk mencetak kode-kode dalam bentuk QR atau barcode. Lalu QR atau barcode itu bisa di-scan dengan scan barcode, sehingga dapat memudahkan kita untuk mencari dokumen dalam skala yang cepat dan singkat. Nah, sebelum melakukan kegiatan pengarsipan, kita juga harus tahu kriteria pemilihan alatnya. Yaitu yang pertama, untuk dokumen aktif atau dokumen yang masih sering dipakai sehari-hari. Contoh alatnya yang pertama yaitu map arsip. Map arsip ini untuk menyimpan dokumen keseharian atau surat masuk dan keluar. Yang kedua ada hanging map. Hanging map ini cocok untuk mengklasifikasi dokumen aktif secara alfabetis. Yang ketiga ada ordner. Ordner cocok untuk menyimpan dokumen aktif dalam jumlah yang besar per kategori. Lalu yang terakhir yaitu ada filing cabinet. Filing cabinet ini adalah tempat untuk menyimpan map arsip dan hanging map agar mudah dipakai dan mudah diambil kapan saja. Lalu yang kedua ada dokumen inaktif, dokumen lama yang masih disimpan sebagai arsip tapi tidak dibuka setiap saat. Contoh alatnya yaitu box arsip, menyimpan dokumen inaktif per kategori,
Yang kedua ada rak arsip, tempat menata box atau ordner arsip yang sudah tidak aktif. Lalu yang ketiga ada roll pack, penyimpanan arsip skala besar menghemat tempat, cocok untuk gedung. Lalu yang ketiga, dokumen yang terintegrasi sistem. Digunakan untuk dokumen yang diberi label barcode agar pelacakan dan pencarian lebih cepat. Contoh alatnya yaitu printer barcode dan scan barcode. Untuk mencetak label identifikasi arsip dan untuk melacak, mengecek, atau mencari lokasi dokumen dalam sistem.